Ketua DPR Fachri Hamzah kembali membuat sensasi di media sosial, di mana cuitan di Twitter yang berisi soal tenaga kerja Indonesia dan soal tenaga kerja asing mendapat respons ramai dari netizen. Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah dikecam oleh sejumlah pengguna media sosial karena cuitannya di Twitter yang menyebut warga Indonesia mengemis menjadi babu di negeri orang. Cuitan ini ditanggapi negatif oleh para netizen. Netizen malah balik menyerang Fachri dengan serangkaian data dan logika. Setelah muncul berbagai protes, Fachri kini sudah menghapus cuitannya di Twitter. Padahal saat ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan TKI di luar negeri revisinya sudah menjadi salah satu program legislasi nasional prioritas tahun 2016. Hingga kini di awal tahun 2017 belum ada kejelasan kapan revisi itu akan selesai. RUU Perlindungan PRT juga belum disahkan oleh DPR. Bila saja negara menganggap perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri penting dan darurat, harusnya DPR RI menggodok secara lebih serius revisi undang-undang ini dan bukan malah menyalahkan pihak lainnya. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, kita sudah terhubung melalui saluran telepon dengan Nur Halimah, Ketua LACI atau Lingkaran Aku Cinta Indonesia di Hong Kong yang merupakan gabungan dari 55 organisasi buruh migran yang ada di Hong Kong. Selamat pagi waktu Indonesia Barat, Ibu Nur. Bagaimana sebetulnya suara dari teman-teman buruh migran Indonesia di Hong Kong terkait cuitan dari Fachri Hamzah ini? Ya, selamat pagi. Jadi kami buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong ini sangat merasa kecewa, sedih, bahkan marah dengan cuitan Pak Fachri Hamzah yang mengatakan bahwa kita sebagai pengemis, sebagai babu di sini. Kami bukan pengemis ya, kami bekerja. Baik. Kami bekerja dengan tetesan keringat kami, dengan daya upaya kami. Dan kami bukan babu, karena kami di sini bekerja dengan skill kami, keterampilan kami. Bukan yang hanya bisa disuruh-suruh dan tidak bisa apa-apa, bukan. Ini negeri orang, kalau kami tidak punya kemampuan, kami pun tidak bisa kerja di sini. Jadi kami sangat kecewa sekali ya. Kami merasa itu sangat merendahkan harkat martabat kita sebagai manusia. Dan sama sekali tidak menghargai kami. Oke, jadi cuitan dari Fachri Hamzah ini juga menjadi topik pembicaraan antara teman-teman di BMI di Hong Kong sana, begitu ya Bu Nur ya? Betul, betul. Di grup WhatsApp grup kami, karena kami Lingkaran Aku Cinta Indonesia punya grup WhatsApp itu sangat menjadi viral. Kami semua dari kemarin sangat serius ngomongin ini. Jadi kami memang sangat-sangat tidak terima. Ya. Oke. Sangat seriusnya kemudian reaksi dari teman-teman sampai kemudian melayangkan surat begitu ya Ibu Nur ya, yang memohon untuk Fachri Hamzah meminta maaf begitu. Apa sebetulnya tuntutan-tuntutan selain itu, Bu Nur? Jadi kami menuntut Bapak Fachri Hamzah untuk meminta maaf secara resmi kepada seluruh buruh migran Indonesia yang ada dimanapun. Selain itu, kami mendorong kepada MDK DPR bagaimana untuk mungkin bisa dilihat ya kinerjanya Bapak Wakil DPR kita ini. Apakah beliau memang masih pantas duduk di situ? Atau mungkin sekiranya dengan kondisi seperti itu mungkin bisa dicopot atau bagaimana begitu? Itu tuntutan kami ya. Oke. Apakah dari pihak Anda sudah melayangkan surat resmi kepada MKD DPR? Belum. Tapi akan ada niat seperti itu? Ada. Kami sudah rencanakan, bahkan kami akan polisikan. Ketika tidak ada reaksi dari Bapak Fachri Hamzah, kami akan polisikan dan kami akan masukkan ke MKD DPR begitu. Oke, mengadukan ke polisi untuk dugaan apa nih Pak, Bu Nur? Kita anggap Bapak Fachri Hamzah udah menghina kami, menistakan buruh migran Indonesia yang sebagai pahlawan devisa negara, seperti yang kita tahu, berapa triliun tahun 2016 ya, kami sudah menyumbangkan dana kita untuk perputaran keuangan di Indonesia, untuk perputaran ekonomi di Indonesia, seperti itu. Baik. Bu Nur, tapi kan Pak Fachri Hamzah sudah melayangkan permintaan maafnya lewat Twitternya juga, Bu Nur. Apakah ini cukup? Bagi kami belum cukup itu ya. Mungkin perlu serius lagi untuk melayangkan permintaan maaf kepada kami, begitu. Oke, dinyatakan juga ada data yang katanya 30% TKI, HIV, lalu kemudian juga 1.000 BMI
hamil begitu. Apa konfirmasi Anda terkait data-data yang kemudian dilontarkan oleh yang bersangkutan, Bu Nur? Nah, terkait data itu pun juga kami sangat tidak terima. Kami tidak seperti itu. Mengatakan 30% dari kami terkena HIV itu sangat bohong ya. Itu data sama sekali tidak valid ya. Apalagi mengatakan 1.000 dari kami mempunyai anak kemudian diasuh oleh LSM yang ada di Hong Kong, itu sama sekali tidak betul itu. Baik. Satu lagi mungkin pertanyaan untuk Anda, Bu Nur. Ini yang bersangkutan atau Fahri Hamzah kan juga sebagai ketua tim pengawasan TKI. Ini apa sebetulnya, bagaimana kinerja dari yang bersangkutan selama ini terhadap pengawasan TKI di luar negeri? Saya di sini merasa sama sekali kinerja beliau sebagai pengawasan TKI ini seperti tidak ada gunanya menurut saya. Nyatanya beliau aja mengatakan kami seperti itu. Bagaimana mau melindungi kita? Bagaimana mau mengawasi kita dengan baik? Kalau beliau aja meremehkan kita, merendahkan harga diri kita seperti itu. Menurut saya itu diganti aja lah mungkin kepada yang lebih mungkin memikirkan kita dan peduli dengan kita seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nur Halimah telah bergabung bersama kami langsung dari Hong Kong. Terima kasih sekali dan salam untuk rekan-rekan kita dan saudara-saudara kita di Hong Kong. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menangkap Sekda Kabupaten Tanggamus saat berpesta narkoba di dalam kamar hotel bersama teman wanitanya yang juga oknum PNS Provinsi Lampung. Ya, polisi juga mengamankan anggota DPRD serta 2 orang pengusaha yang diduga terlibat pesta narkoba. Polisi menangkap ke-5 orang yang diduga hendak berpesta narkoba di salah satu kamar hotel berbintang di Kota Bandar Lampung. Polisi menemukan barang bukti 4 butir pil Happy Five di dalam dompet milik tersangka Mukhlis Basri dan di kotak kacamata milik Oktarika. Polisi menetapkan 3 tersangka terkait kepemilikan narkotika yaitu Sekda Kabupaten Tanggamus, Mukhlis Basri, oknum PNS Oktarika, dan Doni seorang pengusaha. Sementara 2 orang lainnya yaitu anggota DPRD dimintai keterangan sebagai saksi. Kok merah sih? Jangan terlalu pendek dong, di zoom aja. Ya, pemirsa, bayi perempuan berusia 5 bulan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang positif terpapar narkoba sudah kembali ke rumahnya. Bayi tersebut terdampak narkoba dari ibu kandungnya yang rutin mengonsumsi narkoba sejak bayi itu dilahirkan. Kondisi RS berusia 22 tahun dan bayi perempuannya berusia 5 bulan kini sudah mulai membaik setelah ditangani oleh tim dokter Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Bayi bersama ibunya telah diperbolehkan kembali pulang. Meski tak ditahan, sang ibu harus memenuhi wajib lapor 2 kali dalam seminggu dan memeriksakan bayinya kepada tim dokter BNN untuk memastikan bayi tidak lagi terdampak narkoba. Selain itu dianjurkan mendapat pendampingan keluarga di rumah untuk memulihkan psikologis sang bayi. Meski menyesal di hadapan petugas, ayah bayi Denny Hidayat bersama Babe alias Tanci, tuannya diduga bandar narkoba, kini harus mendekam di penjara BNN karena kepemilikan 5 gram sabu-sabu. Bayi dan kedua orang tuanya serta seorang yang diduga bandar narkoba ditangkap petugas saat berpesta narkoba. Saat penggerebekan, petugas menyita 8 paket sabu-sabu siap jual, uang tunai, bom, dan juga handphone. Kita dalami jaringannya sebesar apa, makanya kita bekerja sama dengan Polres dan Polda, karena di Polres juga sudah ada penanganan jaringannya Babe, makanya ini informasi ini kita sharing untuk bisa mengungkap jaringan yang lebih besar yang berada di belakang daripada Babe ini. Pemirsa, polisi memburu 2 narapidana yang kabur dari Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu lalu. Ya, 2 narapidana yang kabur adalah terpidana seumur hidup kasus narkoba. Polisi menyisir perairan mulai dari sisi timur hingga perbatasan Jawa Barat. Penyisiran di sekitar wilayah tersebut dilakukan karena adanya dugaan kedua narapidana yang kabur masih berada di dalam Pulau Nusa Kambangan. Untuk memaksimalkan pencarian, polisi menerjunkan 3 kapal milik polisi air. Polisi juga memeriksa satu persatu perahu nelayan yang sedang mencari ikan di sepanjang perairan Kambangan sambil memperlihatkan foto kedua narapidana yang kabur
dari LP Batu, Nusa Kambangan kepada seluruh nelayan. Akibat insiden ini, penjagaan pintu-pintu masuk maupun keluar menuju Nusa Kambangan diperketat. Masalah di sepanjang perairan Nusa Kambangan, banyak terdapat penyeberangan kecil yang bisa digunakan oleh kedua narapidana keluar dari Nusa Kambangan. Baik yang resmi dan tidak resmi, atau lokasi-lokasi yang biasa digunakan oleh kapal-kapal nelayan, perahu-perahu nelayan itu sandar, lokasi-lokasi yang biasa digunakan oleh masyarakat menyewa perahu itu kita perketat. Artinya keluar masuk lalu lintas manusia dan barang dari dan ke Nusa Kambangan kami perketat penjagaan untuk mengantisipasi kedua napi tersebut. Ya, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar peredaran tembakau gorila. Meski tergolong narkoba jenis baru, peredaran tembakau gorila melalui jaringan online sudah sangat cepat hingga menembus omset 1 miliar rupiah. Dua orang pengedar tembakau gorila yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AAF, pemuda 19 tahun, dan MY, pemuda 25 tahun. Mereka jual beli tembakau gorila melalui jaringan online seperti Instagram ataupun website di mana penjual dan pembeli tidak mengenal satu dengan lainnya. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita satu paper bag warna coklat berisi tembakau gorila dengan berat bruto 50,13 gram. Satu tas warna kuning berisi 26 plastik klip masing-masing berisi tembakau gorila dengan berat bruto 96,92 gram. Satu tas koper berisi 70 plastik klip tembakau gorila dengan berat bruto 5.373,7 gram. Serta satu koper berisi 16 plastik klip tembakau gorila dengan berat 5.147,04 gram. Tembakau gorila terbuat dari bahan tembakau yang dicampur dengan cairan sintesis 5-fluoro-DB yang merupakan cairan zat kimia yang masuk dalam kategori narkotika golongan 1. Efek yang ditimbulkan antara lain halusinasi, mabuk, hingga tak sadarkan diri. Tembakau gorila juga menimbulkan rasa ketergantungan dan menyerang otak serta bisa memicu tindak pidana. Ya, jadi tadi saya jelaskan bagaimana cara MY memperoleh barang. Jadi cara MY memperoleh barang bandar yang besar ini dengan membeli juga melalui situs online. Kemudian pengirimannya dilakukan oleh salah satu ekspedisi. Nah, ini tim lagi sedang mendalami dan berkoordinasi dengan ekspedisi sehingga bisa sampai ke titik awal di mana barang ini dibuat. Tersangka dikenakan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Junto Permenkes RI nomor 2 tahun 2017 dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Priscilla Sirigar, Ajat Sudrajat, MNC Media memberitakan. Pemirsa, kebakaran terjadi di penyulingan minyak ilegal di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ya, ironisnya pemilik penyulingan minyak ilegal melarikan diri usai kebakaran terjadi. Kobaran api terjadi di penyulingan minyak mentah ilegal Desa Toman, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi, Banyuasin. Kebakaran ini merupakan kejadian kedua kalinya usai kebakaran yang terjadi di sumur minyak mentah ilegal di Pejaring. Kebakaran yang berdekatan dengan Sekolah Dasar Negeri 2 Toman sempat membuat panik para murid dan guru karena khawatir api merembet ke gedung sekolah. Sebelum kebakaran meluas, petugas pemadam kebakaran dengan cepat memadamkan api. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, beberapa generator, drum minyak, serta sepeda motor. Dari pimpinan untuk menghentikan kegiatan penyulingan secara ilegal ini. Untuk sementara barang bukti yang kita amankan itu satu drum ya, terus tekmon, satu sepeda motor yang sudah terbakar itu ya, terbakar. Pemirsa, pesta joget warga di Kampung Kuadeware, Jayapura, Papua berujung bentrok. Bentrokan berbuntut dengan pembakaran kantor kampung setempat. Ya, bangunan kantor kampung Kuadeware, distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, ludes terbakar. Minggu dini hari kemarin, setelah terjadi bentrok warga di kampung
tersebut pemicunya adalah adanya pemukulan terhadap salah satu peserta joget. Kelompok warga lain yang tidak terima atas aksi pemukulan tersebut kemudian membakar sepeda motor milik warga hingga aksi balas dendam dan berbuntut pada pembakaran kantor kampung. Api menyebar dengan cepat dan hampir meluluh lantahkan seluruh bangunan kantor kampung tersebut. Tidak ada warga di sekitar kantor yang memadamkan api. Warga yang ketakutan mendekati lokasi kebakaran memilih untuk tidak keluar rumah. Aksi pembakaran tersebut disebabkan karena peserta joget yang telah dipengaruhi minuman keras hingga terjadi perkelahian dan berujung pada pembakaran kantor kampung. Empat hari pasca penembakan yang menewaskan seorang pengusaha airsoft gun, Indra Gunawan alias Kuna di Kota Medan, Sumatera Utara, polisi akhirnya meringkus para pelaku di berbagai lokasi. Total 7 pelaku ditangkap polisi termasuk otak di balik pembunuhan berinisial RJ yang merupakan pengusaha tambang. Kapolda Sumut Irjen Riko Amel Zadaniel menyatakan bahwa kelompok yang melakukan pembunuhan terhadap Kuna cukup terorganisir. Mereka telah melakukan pembunuhan sebanyak 2 kali. Pertama, 5 April 2014 yang menjadi korban adalah karyawan Kuna bernama Wirya. Yang kedua, 18 Januari 2017 dengan korban Kuna sendiri. Polisi menangkap satu persatu tersangka pembunuh Kuna. 2 di antaranya tewas diterjang peluru petugas karena saat ditangkap melakukan perlawanan dengan bersenjatakan katana dan pisau. Polisi berhasil menyita 3 pucuk senjata api, katana, pisau, ponsel, kartu ATM, dan buku tabungan sebagai barang bukti. Hingga kini pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus tersebut.